Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok satu Manajemen Proyek Sistem Informasi kelas B tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang kami rangkum tentang Critical Path Method. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini kami ada 7 anggota. Yang pertama itu ada Najla Umaira Desni, yang kedua Nadia Delia Hanifa, yang ketiga Najla Nadifa, yang keempat saya sendiri Naufal Aditya Rahman, yang kelima Rizka Kurnia Ilahi, yang keenam Azlam Isa Khairani, dan yang terakhir ada Rania Sofi Malika. Baik, berikutnya merupakan pemaparan materi tentang critical path method. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Critical Path Method atau yang biasa disingkat dengan CPM. Nah, CPM sendiri adalah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk menentukan durasi terpendek dalam menyelesaikan proyek dan mengidentifikasi aktivitas yang paling kritis, yaitu yang mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. CPM digunakan agar biaya penyelesaian suatu proyek dapat ditekan serendah mungkin, dalam artian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dipersempit, dan biaya yang dikeluarkan untuk mempercepat selesainya pekerjaan itu ditekan serendah mungkin menurut Levin dan Kirkpatrick pada tahun 1977. Selain itu, CPM sendiri mengidentifikasi jalur terpanjang dari tugas yang saling bergantung dalam sebuah proyek atau disebut dengan jalur kritis. Next. Untuk sejarah dan evolusi dari CPM itu sendiri, yaitu teknik ini dikembangkan pada akhir tahun 1950-an, yang dikembangkan oleh Kelly dari Remington Rand dan M.R. Walker dari DuPont untuk membantu pembangunan dan pemeliharaan pabrik kimia di DuPont. Pada tahun 1957, kedua perusahaan ini berkolaborasi untuk menciptakan CPM yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi tugas-tugas kritis dalam proyek dan menentukan urutan serta durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Selanjutnya yaitu perbedaan jalur kritis dengan jalur non-kritis. Yang pertama, dari segi pengaruh terhadap proyek, jalur kritis ini aktivitas secara langsung menentukan durasi total proyek. Jika suatu aktivitas di jalur kritis tertunda, maka seluruh proyek juga akan tertunda. Dan karena tidak adanya ruang untuk fleksibilitas waktu. Kalau jalur non-kritis yaitu aktivitas di jalur yang tidak mempengaruhi durasi total proyek karena aktivitas ini memiliki slack time atau penundaan kecil pada tugas tertentu. Selanjutnya itu ada slack time atau kelonggaran waktu. Jalur jalur kritis tidak memiliki slack time, artinya tidak ada kelonggaran waktu untuk penundaan. Semua aktivitas harus diselesaikan tepat waktu. Sedangkan jalur non-kritis itu memiliki slack time, artinya kelonggaran waktu yang memungkinkan tugas-tugas tersebut tertunda tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Selanjutnya dari segi dampak penundaan. Untuk jalur kritis itu sendiri akan menyebabkan keterlambatan proyek. Setiap keterlambatan dalam satu aktivitas akan memperpanjang durasi proyek, karena semua aktivitas di jalur ini saling bergantung. Untuk jalur non-kritis, penundaan aktivitasnya tidak mempengaruhi tenggat waktu proyek, selama penundaan tersebut masih dalam batas slack time yang tersedia. Jika penundaan melebihi slack time, maka aktivitas tersebut bisa berpindah menjadi bagian dari jalur kritis. Selanjutnya itu prioritas manajemen. Jalur kritis harus diprioritaskan oleh manajemen proyek, karena jika terlambat sedikit saja dapat berdampak pada keseluruhan proyek. Sedangkan jalur non-kritis tidak memerlukan prioritas tinggi, karena yang tadi disebutkan tadi bahwa adanya kelonggaran waktu. Selanjutnya dari segi tujuan, jalur kritis memantau untuk memastikan proyek selesai tepat pada waktunya. Jalur kritis ini menentukan kapan proyek bisa diselesaikan
sehingga kontrol ketat diperlukan di sini. Selanjutnya, dari segi jalur non-kritis berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan. Manajer proyek bisa mengatur aktivitas ini lebih leluasa selama tidak melampaui slack time yang ada. Selanjutnya untuk fungsi CPM sendiri, yang pertama itu mengidentifikasi tugas penting. CPM membantu mengidentifikasi serangkaian tugas yang saling bergantung yang jika mengalami penundaan akan mempengaruhi keseluruhan jadwal dari proyek. Yang kedua itu perencanaan dan pengendalian jadwal. Dengan mengetahui tugas di jalur kritis, manajer proyek dapat merencanakan waktu pelaksanaan dan mengalokasikan sumber daya lebih efisien dan efektif. Yang ketiga itu bantu dalam pengambilan keputusan. CPM mempermudah proses pengambilan keputusan terkait tugas yang pada jalurnya. Dan selanjutnya itu menghitung durasi total project. Critical path sendiri memberikan gambaran tentang waktu terpanjang yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh project. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi waktu kegiatan non-kritis. Seperti yang telah dijelaskan tadi, CPN juga mengidentifikasi tugas yang memiliki waktu kelonggaran, sehingga mereka bisa menunda tanpa mempengaruhi tanggal akhir dari proyek tersebut. Next slide. Selanjutnya dari manfaat CPM sendiri, yang pertama itu meningkatkan efisiensi dari manajemen proyek. Dengan mengidentifikasi tugas kritis dan non-kritis waktu secara lebih efektif. Yang kedua, menghindari keterlambatan proyek. Dengan fokus pada tugas-tugas yang berada di jalur kritis, manajer proyek dapat mencegah keterlambatan proyek secara keseluruhan. Itu CPM membantu membuat jadwal yang lebih realistis berdasarkan analisis mendetail dari seluruh aktivitas dalam proyek itu. Yang keempat itu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. CPM memungkinkan manajer proyek memindahkan sumber daya ke tugas yang berada di jalur kritis untuk memastikan kelancaran dari pelaksanaan proyek tersebut. Dan yang terakhir itu meningkatkan transparansi dan komunikasi. CPM sendiri membuat jalur yang jelas untuk komunikasi antar anggota tim, sehingga semua pihak dapat memahami prioritas dari tugas-tugas masing-masingnya. Oke, berikutnya adalah langkah-langkah. Nah, untuk yang pertama itu eh, adalah identifikasi aktivitas proyek dan hubungannya. Yang dimana langkah pertama adalah menentukan critical path ini adalah mengidentifikasi semua aktivitas proyek yang harus diselesaikan. Setiap aktivitas itu diidentifikasi harus memiliki hubungan yang jelas satu sama lain. Baik itu hubungan aktivitas yang harus dilakukan sebelum aktivitas lain ataupun succession yaitu aktivitas yang dapat dimulai setelah aktivitas tertentu selesai. Pada tahap ini, penting untuk menyusun daftar aktivitas secara rinci, mengidentifikasi aktivitas mana yang harus selesai terlebih dahulu, dan mana yang bisa berjalan bersamaan atau menunggu penyelesaian aktivitas lain. Yang kedua yaitu penyusunan diagram jaringan atau network diagram, di mana setelah aktivitas dan hubungannya diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menyusun network diagram yang memvisualisasikan urutan aktivitas-aktivitas tertentu, di mana network diagram ini juga biasanya disusun dalam bentuk diagram panah atau precedence diagram yang menunjukkan alur kerja proyek dari awal hingga akhir, di mana tiap node atau titik dalam diagram ini mempresentasikan aktivitas, sedangkan panah menunjukkan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Next. Yang langkah selanjutnya adalah estimasi durasi aktivitas, di mana kita memperkirakan durasi dari setiap aktivitas ini.
Estimasi ini didasarkan pada data historis, pengalaman proyek sebelumnya, ataupun teknik analisis yang lebih kompleks seperti PERT atau Monte Carlo Simulation, di mana durasi ini akan digunakan untuk menentukan total waktu penyelesaian proyek dan ataupun mengidentifikasi aktivitas mana yang memiliki dampak terbesar pada durasi proyek secara keseluruhan. Penting juga untuk memastikan bahwa estimasi ini realistis dan juga mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi waktu penyelesaian setiap aktivitas. Berikutnya adalah penentuan jalur terpanjang, di mana langkah identifikasi critical path ini, setelah durasi setiap aktivitas ditentukan, critical path dapat diidentifikasi. Langkah ini melibatkan penentuan jalur terpanjang dalam network diagram yang mencakup aktivitas-aktivitas dengan durasi terpanjang tanpa memperhitungkan aktivitas yang bisa ditunda atau float. Jalur ini menunjukkan serangkaian aktivitas yang tidak boleh terlambat karena akan memperpanjang keseluruhan durasi proyek. Untuk mengidentifikasi critical path, ada langkah-langkahnya. Yang pertama seperti hitung ES dan juga EF untuk setiap aktivitas mulai dari titik awal proyek. Lalu juga let's start atau LS dan juga let's finish atau LF dengan bekerja mundur dari akhir proyek. Lalu identifikasi aktivitas dengan total float 0, yaitu aktivitas yang tidak memiliki fleksibilitas waktu. Aktivitas ini membentuk critical path dan setiap penundaan dalam aktivitas tersebut akan mengakibatkan penundaan keseluruhan proyek. Dengan jalur terpanjang yang telah diidentifikasi, manajer proyek dapat fokus pada aktivitas yang masuk dalam critical path untuk memastikan bahwa proyek ini selesai tepat waktu. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis diagram yang digunakan untuk critical path. Yang pertama itu adalah Gantt chart atau diagram Gantt, yang dimana Gantt chart ini merupakan alat visual untuk manajemen yang digunakan dalam menunjukkan jadwal proyek, yang dimana setiap aktivitas atau tugas dari setiap departemen dipresentasikan sebagai bar horizontal yang dimulai pada waktu tertentu dan berakhir pada waktu tertentu. Dalam konteks critical path, Ganjar dapat menampilkan tugas-tugas yang berada di jalur di critical path tersebut. Yang berarti tugas-tugas tersebut tidak boleh ditunda atau eh, dihilangkan karena akan menyebabkan seluruh proyek tertunda atau berubah. Tugas-tugas ini ditandai dengan warna atau simbol khusus untuk menekan kepentingan mereka. Berikut manfaat dari Gantt chart yang dimana dapat melihat urutan aktivitas dan durasi dari masing-masing divisi, dan yang kedua adalah mengidentifikasikan aktivitas mana yang berada di critical path dan tidak memiliki kelonggaran waktu, dan yang terakhir memantau kemajuan setiap aktivitas dan memahami dampak penundaan proyek secara keseluruhan. Berikut merupakan contoh dari penerapan dari Gantt chart, yang dimana di sini dapat kita lihat satu divisi atau satu task itu dilakukan selama 3 minggu dari 3 bulan dari Januari sampai Maret, yang dimana planning itu dilakukan selama 3 bulan, research dilakukan selama 2 bulan, desain 2 bulan, implementation 2 bulan, dan follow up 2 bulan. Jadi dalam mengimplementasikan chart ini dapat disesuaikan dengan jumlah divisi dan disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan yang dilakukan oleh manajer proyek. Yang kedua itu ada PERT chart atau diagram PERT, yang dimana PERT ini disingkat eh, yaitu program Evaluation and Review Technique, yang dimana PERT chart ini menampilkan hubungan dan dependensi antara aktivitas dalam suatu proyek, yang dimana berbeda dengan Gantt chart, PERT lebih fokus pada hubungan antar tugas dibandingkan dengan durasi dari proyek tersebut. Dalam perchat, critical path adalah jalur terpanjang dalam jaringan aktivitas yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek selesai sesuai dengan jadwal, yang dimana tugas-tugas pada critical path akan diidentifikasikan dengan menentukan jalur yang memiliki total waktu terlama tanpa slack atau kelonggaran waktu. Berikut merupakan langkah-langkah untuk membuat suatu percat, yang dimana langkah pertama adalah mengidentifikasikan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh divisi dari setiap divisi dari proyek tersebut. Kedua adalah tentukan dependensi tugas atau keterhubungan dari setiap divisi dalam mengerjakan tugas dalam proyek tersebut. Yang ketiga adalah hubungan tugas proyek sesuai dengan dependensi yang telah ditentukan sebelumnya. Berikutnya adalah perkirakan kerangka waktu proyek. Dan yang terakhir adalah kelola progres tugas sesuai dengan per chart yang telah dibuat.
Manfaat dari menggunakan percat itu adalah mengidentifikasikan critical path dengan melihat jalur terpanjang yang tidak memiliki waktu slack. Yang kedua adalah mengidentifikasikan aktivitas mana yang dapat ditunda tanpa mempengaruhi jalur kritis. Dan yang terakhir adalah menggunakan tiga estimasi waktu untuk menghitung waktu penyelesaian aktivitas. Yang di mana di situ ada optimistik, realistik, dan pesimistik. Ini sini merupakan salah satu contoh dari per chart yang dimana di sini ada tiga eh, notasi yang dimana ada task sebagai ellipse, ada dependensi dengan ada dependensi dan dependensi without resources atau dependensi tanpa sumber daya. Yang terakhir itu kapan kita menggunakan per chart dan kapan kita menggunakan Gantt chart. Secara singkat, kita menggunakan Gantt chart jika kita ingin memvisualisasikan timeline dari project dan dapat melihat bagaimana eh, timeline suatu project itu berpengaruh ke divisi-divisi lain dan agar tidak ada divisi yang melakukan suatu pekerjaan di hal yang sama agar tidak bentrok dengan divisi lain. Jadi di situ di mana Gantt chart itu eh, sangat-sangat berfungsi. Namun untuk Gantt chart itu juga tidak bisa diterapkan pada proyek-proyek yang terlalu kompleks dalam hubungan dependensinya. Karena jika proyek tersebut menggunakan Gantt chart, maka timeline dari proyek tersebut tidak bisa diganggu gugat sehingga harus sesuai dengan timeline. Sementara per chart itu lebih efektif digunakan ketika proyek yang sangat kompleks dengan banyak dependensi antar tugas yang dimana percaya ini berguna untuk menghitung jalur kritis dan memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, terutama ketika ada ketidakpastian dalam durasi waktu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ciri-ciri dari critical path, di mana terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu critical path ini biasanya jalurnya itu memakan waktu terpanjang dalam satu proses. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa dalam critical path itu tuh merupakan urutan untuk kegiatan yang memakan waktu paling lama, karena setiap aktivitas dalam jalur ini mempengaruhi durasi proyek secara keseluruhan. Jika salah satu aktivitas di jalur tersebut terlambat, maka keseluruhan proyek juga akan terlambat. Nah, yang kedua, yaitu ada jalur ini eh, tidak memiliki tenggang waktu antara selesainya suatu tahapan kegiatan dengan mulainya suatu tahapan kegiatan berikutnya. Nah, jika ada penundaan dalam salah satu aktivitas, maka akan langsung berdampak pada tanggal penyelesaian proyek, sehingga menunjukkan bahwa manajer proyek harus melakukan pengawasan ketat terhadap jalur ini untuk meminimalisir risiko keterlambatannya. Nah, yang ketiga itu yaitu tidak adanya tenggang waktu tersebut yang merupakan sifat kritis dari jalur kritis atau critical path, di mana dengan kata lain, setiap aktivitas di jalur ini sangat penting dan penundaan pada salah satu aktivitas dapat menyebabkan penundaan keseluruhan proyek. Nah, selain tiga itu, juga terdapat ciri-ciri lainnya seperti jalur kritis tidak memiliki float yang paling sedikit, yang biasanya nol, dan selanjutnya itu jalur kritis merupakan urutan aktivitas yang tidak memiliki fleksibilitas dan merupakan rantai kegiatan yang berisi kegiatan yang tidak bisa ditunda. Nah, next. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe critical path. Nah, ada 4 macam dari critical path ini. Yang pertama yaitu work breakdown structure, di mana menggunakan struktur pohon untuk menggambarkan hierarki tugas dan setiap elemen proyek dijabarkan menjadi beberapa kelompok tugas tersendiri. Nah, yang kedua ada activity on node diagram, di mana pada bagian tipe ini menampilkan urutan aktivitas yang menggunakan node-node yang terhubung dengan tanda panah. Dan yang ketiga ada project evaluation and review technique, di mana di sini kita mempertimbangkan dan memuat elemen ketidakpastian dalam sebuah proyek dan berfokus pada waktu penyelesaian proyek tersebut dengan adanya penjadwalan secara garis besar. Nah, yang keempat yaitu ada flowchart, di mana untuk tipe ini kita mengetahui tahap demi tahap suatu proses hingga selesai dengan mengikuti alur panah yang sederhana.
Baik, selanjutnya yaitu contoh penerapan critical path dengan kasusnya di sini yaitu Najla seorang project manager telah menerima permintaan dari HMSI di Universitas Andalas untuk mengembangkan sistem penunjang keputusan open recruitment pengurus HMSI. Setelah meninjau permintaan tersebut, Najla menyetujui proyek ini dan memperkirakan waktu penyelesaian dari 27 Agustus hingga 6 Oktober 2024. Sebagai langkah awal, Najla membentuk tim proyek dan melakukan brainstorming untuk merancang strategi pengembangan sistem ini. Nah, soalnya di sini yaitu buatlah critical path method yang harus dilakukan Najla sebagai project manager agar estimasi project selesai dalam waktu yang diterapkan. Next. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi kebutuhan aktivitas yang terjadi selama proyek berlangsung. Yang aktivitas pertama yaitu melakukan briefing dan initiation project. Yang B itu pengajuan awal proposal project, C persetujuan kerjasama klien, D analisa dan perancangan sistem, E implementasi coding, F revisi sistem, G pengujian sistem, H dokumentasi sistem, I kontrak serah terima project, dan J laporan akhir project. Dengan setiap aktivitas harus dilakukan aktivitas pendahuluan sebelum dilakukan aktivitas berikutnya. Yang dimana di sini aktivitas B harus dilakukan aktivitas A terlebih dahulu. Begitu seterusnya hingga proses J. Dengan di sini ditentukan estimasi waktu perkiraan selesainya per aktivitas setiap proyek. Next. Nah, ini untuk workflow-nya. Yang pertama dimulai dari aktivitas A, dilanjutkan aktivitas B, dan dilanjutkan aktivitas C. Nah, di sini aktivitas D harus memiliki aktivitas pendahulunya yaitu aktivitas B dan C. Maka tampilan workflow-nya seperti ini. Selanjutnya dilanjutkan aktivitas E, dilanjutkan aktivitas F dan G, di mana G di sini dilakukan aktivitas E dan F terlebih dahulu, hingga aktivitas Y. Next. Nah, konsepnya sendiri di sini yaitu di mana yang di tengah yaitu activity dan time, yang di sebelah kiri yaitu early start, di mana ini merupakan waktu perkiraan awal estimasi aktivitas dimulai. Yang sebelah kanan yaitu early finish, merupakan waktu perkiraan akhir estimasi aktivitas selesai. LS merupakan waktu perkiraan paling lama awal estimasi aktivitas dimulai, dan latest finish merupakan waktu perkiraan paling lama akhir estimasi aktivitas selesai. Next. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yaitu dimulai dari aktivitas A, yang dimulai daripada hari ke-0 dengan lama waktu pengerjaan yaitu sebanyak 4 hari. Dan selesai pada hari keempat. Dilanjutkan aktivitas B dengan hari pertama dimulai pada hari keempat yang dikerjakan selama 6 hari dan waktu penyelesaiannya pada hari ke-10. Dilanjutkan dengan C, dimulai pada hari ke-10 dengan waktu pengerjaan 1 hari dan selesai pada hari ke-11. Dan D, untuk menentukan early finish dari aktivitas D, dilihat dari aktivitas B, C yang memiliki early finish yang maksimum, di mana early finish maksimumnya di sini yaitu berada pada aktivitas C yaitu 11. Maka untuk aktivitas D dimulai pada hari ke-11 dengan waktu pengerjaan 6 hari dan selesai pada hari ke-17. Dilanjutkan untuk aktivitas berikutnya sampai J. Dan untuk pada aktivitas G seperti yang terjadi pada aktivitas D, di mana di sini early finish yang maksimum yaitu terjadi pada aktivitas F, yaitu pada hari ke-33. Maka early start yang pada aktivitas G dimulai pada hari ke-33. Nah, untuk menentukan last finish-nya, di sini menyamakan hari early finish dengan last finish. Dimana sini ini 40 hari dikurang waktu pengerjaan yaitu sebanyak
37 hari. Next. Dan hasilnya di sini yaitu waktu pengerjaan selama 40 hari dengan critical path-nya terjadi pada proses A sampai J. Next. Baiklah, selanjutnya adalah critical path dan pengelolaan sumber daya. Jadi, critical path dan pengelolaan sumber daya adalah konsep penting dalam manajemen proyek yang membantu memastikan bahwa sebuah proyek berjalan tepat waktu dan efisien dalam penggunaan sumber dayanya. Dengan memahami critical path dan mengelola sumber daya di jalur ini, tim proyek dapat menghindari, yaitu pertama, penundaan dan pemborosan. Lalu, optimalisasi penggunaan sumber daya di critical path. Jadi optimalisasi penggunaan sumber daya berarti menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling efisien. Dengan cara yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, yang kedua yaitu menyinkronkan jadwal sumber daya, yang ketiga menghindari over allocation, dan yang keempat itu menggunakan alat bantu manajemen project. Lalu pengaruh critical path terhadap alokasi sumber daya. Karena tugas jalur ini di jalur kritis ini adalah yang paling sensitif terhadap waktu, sumber daya harus dialokasikan dengan prioritas tinggi ke tugas-tugas ini. Itu pertama, prioritas alokasi sumber daya, di mana aktivitas di jalur kritis harus menjadi prioritas utama dalam mendapatkan sumber daya ini. Lalu penyesuaian alokasi sumber daya, di mana sumber daya dapat dipindahkan dari tugas yang tidak berada di jalur kritis untuk mendukung tugas di jalur kritis. Lalu pengurangan kelonggaran pada aktivitas non-kritis, yang mana aktivitas di luar jalur kritis mungkin memiliki float atau kelonggaran waktu, sehingga sumber daya bisa dialihkan sementara untuk menyelesaikan aktivitas kritis. Lalu penjadwalan dan pemantauan aktivitas kritis dalam proyek. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana, yang dilakukan itu yaitu pertama, memastikan aktivitas di jalur kritis selesai tepat waktu, dan yang kedua itu menghindari gangguan pada keseluruhan jadwal proyek. Baiklah, selanjutnya, bagaimana critical path itu dapat menentukan durasi total proyek. Nah, pertama kita harus menentukan aktivitas di jalur kritis. Jalur kritis ini dibentuk dari urutan aktivitas yang memiliki waktu penyelesaian terpanjang dalam sebuah proyek dan saling ketergantungan. Selanjutnya yaitu menghitung durasi total proyek. Untuk menghitung durasi total proyek, kita perlu mengidentifikasi semua jalur path dari awal hingga akhir proyek. Setiap jalur ini terdiri dari rangkaian tugas yang terhubung secara logis. Durasi total proyek dihitung dengan menjumlahkan durasi setiap aktivitas di jalur kritis dari awal hingga akhir proyek. Misalnya, jika jalur kritis terdiri dari 3 tugas dengan durasi masing-masing 10 hari, 15 hari, dan 20 hari, maka durasi total tersebut adalah 45 hari. Selanjutnya, tidak adanya ruang untuk penundaan atau no slack time. Aktivitas di jalur kritis ini tidak memiliki kelonggaran waktu. Setiap aktivitas harus diselesaikan dengan tepat waktu agar tidak adanya pekerjaan yang tertunda. Next. Selanjutnya, dampak penundaan aktivitas di jalur kritis terhadap tenggat waktu proyek. Yang pertama yaitu penundaan langsung terhadap tenggat waktu proyek. Ini nih akan langsung memperpanjang durasi total proyek. Misalkan jika sebuah tugas di jalur kritis itu terlambat 3 hari, maka penyelesaian proyek juga akan terlambat 3 hari. Selanjutnya ada peningkatan biaya. Nah, penundaan di jalur ini sering menyebabkan biaya tambahan seperti adanya biaya operasional tambahan, biaya tenaga kerja yang meningkat, dan eh, karena tim perlu bekerja lebih lama secara lembur untuk mengerjakan keterlambatan. Selanjutnya itu penurunan kualitas proyek.
Kualitas ini mungkin terabaikan karena adanya tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat untuk mengejar tenggat waktu yang tertunda. Selanjutnya itu ada risiko kehilangan kepercayaan pemangku kepentingan, seperti kepercayaan dari klien, investor, atau tim internal lainnya. Jika tenggat waktu tidak terpenuhi, terutama proyek yang penting, maka akan berdampak sangat besar. Selanjutnya yaitu ketidakmampuan mengatasi perubahan atau risiko baru. Eh, Proyek akan memiliki lebih sedikit fleksibilitas untuk mengatasi masalah yang tak terduga lainnya di masa mendatang, sehingga dapat memperburuk situasi, menyebabkan proyek semakin sulit untuk dikelola dengan baik. Selanjutnya, manfaat pengawasan ketat pada jalur kritis. Terdapat tiga manfaat utama, yaitu menghindari biaya tambahan. Penundaan pada jalur kritis seringkali menyebabkan biaya tambahan. Dengan pengawasan yang ketat, biaya tersebut dapat diminimalkan. Yang kedua, memastikan kualitas proyek. Pengawasan ketat membantu menjaga kualitas karena tugas-tugas yang dilakukan secara terburu-buru di akhir proyek seringkali memiliki kualitas yang lebih rendah. Dengan pengawasan yang ketat, maka tugas-tugas tersebut telah dischedulkan secara baik. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan menjaga proyek sesuai jadwal, manajer proyek dapat membangun kepercayaan dengan klien, sponsor, dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, berikut adalah strategi mengatasi hambatan pada jalur kritis. Yang pertama, identifikasi masalah di jalur kritis merupakan adanya analisis penyebab penundaan atau hambatan pada aktivitas jalur kritis. Gunakan real time tracking untuk mendeteksi masalah lebih awal. Identifikasi aktivitas yang paling rentan terhadap keterlambatan. Lalu, cara mengatasi keterlambatan di jalur kritis. Yang tentunya pertama adalah fast tracking, jalankan beberapa aktivitas secara paralel untuk mempercepat proses. Crashing, tambahkan sumber daya pada aktivitas jalur kritis untuk mempercepat penyelesaian. Optimalkan alokasi waktu dan juga tenaga kerja. Lalu mitigasi risiko pada jalur kritis untuk memastikan keberhasilan proyek. Lakukan analisis risiko proaktif pada aktivitas kritis. Siapkan rencana cadangan untuk menghadapi skenario terburuk. Monitor jalur kritis secara terus-menerus dan buat keputusan cepat untuk mengatasi potensi risiko. Baik, berikutnya adalah titik-titik kritik dan kegagalan pada critical path. Yang pertama, titik-titik yang menyebabkan critical path itu gagal adalah penundaan penundaan aktivitas kritis. Yang dimana jika aktivitas dalam critical path ditunda, proyek secara keseluruhan akan tertunda. Dimana itu dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian dari proyek tersebut. Yang kedua adalah perencanaan yang buruk, yang dimana kegagalan dalam mengidentifikasikan jalur kritis dengan benar dapat menyebabkan manajer proyek mengabaikan tugas-tugas penting, yang dimana dapat menyebabkan masalah besar di kemudian hari dari divisi-divisi yang memegang proyek tersebut. Yang terakhir adalah kurangnya pemantauan, yang dimana tanpa pemantauan yang ketat, aktivitas dalam jalur kritis bisa keluar dari jalurnya, yang dimana ini dapat terjadi tanpa disadari oleh divisi-divisi atau bahkan manajer proyek, yang dimana ini dapat menyebabkan proyek melampaui jadwal. Kemudian aktor dan faktor-faktor yang membuat jalur kritis rentan terhadap resiko. Yang pertama itu ada ketidakpastian durasi dari aktivitas, yang dimana ketika penyelesaian aktivitas sulit diprediksi, yang dimana critical path tersebut menjadi lebih rentan terhadap perubahan dari setiap divisi. Yang kedua adalah kurangnya sumber daya, yang dimana critical path ini mungkin terganggu jika terjadinya kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk aktivitas kritis yang tidak tersedia pada waktu yang tepat. Yang terakhir ada interupsi dari pihak eksternal, atau karena faktor-faktor eksternal seperti cuaca buruk, perubahan regulasi, dan gangguan rantai pasok dapat menyebabkan penentuan pada critical path. Baik, selanjutnya yaitu keterkaitan critical path dengan manajemen risiko. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya critical path ini membantu mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang paling mempengaruhi jadwal proyek.
Sementara, manajemen risiko berperan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berpotensi menunda aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, keterlambatan pada aktivitas di jalur kritis dapat menyebabkan proyek secara keseluruhan tertunda, sehingga manajemen risiko yang efektif diperlukan untuk melindungi kelancaran proyek dan memastikan penyelesaiannya sesuai dengan jadwal. Nah, ketika kedua konsep ini dikelola dengan baik, maka proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran, meskipun ada tantangan yang muncul sepanjang pelaksanaan proyek. Baik, selanjutnya yaitu teknik memperpendek critical path, di mana ini nih merupakan agar cara mempercepat suatu proyek berlangsung. Yang pertama dilakukan dengan crashing, yaitu penambahan sumber daya seperti tenaga kerja atau material pada aktivitas yang berada di jalur kritis. Dengan kelebihannya itu mengurangi durasi proyek dengan cepat dan kekurangannya itu meningkatkan biaya dan risiko kelelahan tim. Yang kedua itu fast tracking, melakukan beberapa aktivitas yang semula dijadwalkan secara berurutan, secara bersamaan atau tumpang tindih. Dengan kelebihannya itu tidak menambah biaya, hanya mengubah jadwal. Kekurangannya itu meningkatkan risiko kesalahan dan reward jika ada masalah dalam aktivitas yang berjalan paralel. Yang ketiga yaitu revisiting project dependencies, yang merupakan memeriksa kembali ketergantungan antar aktivitas dan jika memungkinkan mengubah hubungan tersebut. Dengan kelebihannya itu mengurangi waktu pengerjaan proyek dan kekurangannya yaitu meningkatkan kompleksitas, itu menambah risiko kesalahan dan ketergantungan pada informasi yang tidak lengkap. Yang keempat itu reducing scope and atau quality, mengurangi ruang lingkup proyek atau menurunkan standar kualitas. Dengan kelebihannya itu mengurangi waktu proyek secara signifikan dan kekurangannya itu berpotensi mengurangi nilai produk akhir jika lingkup yang dihilangkan adalah bagian yang penting. Selanjutnya yaitu peran critical path method dalam metodologi waterfall. Jadi CPM sangat cocok digunakan dalam metode waterfall karena sifatnya yang terstruktur dan fokus pada perencanaan dan penjadwalan di awal proyek. Yaitu pertama itu penjadwalannya itu rinci dan kaku. Jadi CPM memetakan proyek dari awal hingga akhir dengan jadwal yang rinci. Lalu yang kedua itu alokasi sumber daya. Sumber daya digunakan optimal di setiap fase yang penting. Lalu yang ketiga pemantauan progres. Jadi CPM memudahkan pemantauan progres proyek yang kita kerjakan. Lalu yang terakhir itu pengambilan keputusan, di mana jika aktivitas kritis tertunda, CPM memberikan panduan tindakan korektif seperti mempercepat kerjaan dan mengalokasikannya lebih banyak sumber daya. Yang kedua itu peran CPM dalam metodologi Agile. Jadi karena sifatnya yang dinamis, penggunaan CPM dalam Agile tidak sesignifikan di waterfall. Tetapi CPM tetap bisa memainkan peran dalam aspek perencanaan dan manajemen waktu. Karena itu pertama, perencanaan sprint. Jadi CPM digunakan untuk merencanakan aktivitas kritis yang mempengaruhi jadwal sprint secara keseluruhan. Lalu pengelolaan aktivitas kritis di mana CPM membantu memprioritaskan tugas penting agar sprint selesai tepat waktu. Dan yang terakhir itu menangani ketidakpastian. CPM di sini membantu mengidentifikasi aktivitas paling kritis untuk fokus pada prioritas tertinggi jika ada penyesuaian. Tips dan rekomendasi dalam pengelolaan critical path, yaitu pertama, gunakan perangkat lunak manajemen proyek, yang kedua, pemantauan berkala, yang ketiga, tindakan proaktif, dan yang keempat itu koordinasi tim yang baik. Yang terakhir yaitu kesimpulan peran critical path dalam sukses proyek. Pengelolaan critical path merupakan elemen yang sangat penting dalam manajemen proyek. Critical path terdiri dari serangkaian aktivitas yang memiliki dampak langsung pada tanggal penyelesaian proyek. Jika aktivitas di jalur kritis tertunda, seluruh proyek berisiko terlambat. Oleh karena itu, memahami, mengelola, dan memantau critical path adalah kunci untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan mencapai keberhasilan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.